Pak Agung tadi bahas soal ini ya, soal masalah Muslim yang mengimani kitab-kitab terdahulu ya, yaitu Taurat, Zabur, Injil. Tapi kenapa kayak seakan-akan yang apa yang dipahami Muslim itu juga dipahami Kristen, yang dipegang orang Kristen ya, itu kayak ditolak mentah-mentah gitu kan? Iya. Oke, ini ada sedikit perbedaan pandangan Pak soal ini Pak. Kalau boleh aku jelasin, pandangan kitab-kitab terdahulu yaitu Taurat, Zabur, dan Injil itu berbeda pandangan terhadap Pak Agung atau pandangan orang-orang Kristen. Kenapa? Yang kami lihat itu bukan apa yang Pak Agung pegang ini loh Pak. Paham nggak? Jadi yang kami imani itu Taurat itu pernah ada diturunkan atau diwahyukan ke Nabi itu, ke Musa. Zabur itu pernah ada Nabi Daud, dan Injil itu pernah ada dan pernah diwahyukan ke Nabi Isa. Bagaimana bentuknya ya wallahu alam, kami nggak tahu karena nggak ada bukti itu loh Pak, nggak ada bukti-bukti bekas itu. Kalaupun ada itu kan dari kemudian dari klaim kayak Yahudi sama Kristen kan mengklaim oh ini loh kitabnya Musa, ini loh kitabnya Yesus gitu. Itu kan klaim dari beda-beda lagi, beda keyakinan, dan kami tidak. Misalnya nih Pak Agung, yang dipegang Pak Agung Bible ini PL ya, jatuhlah Bible PB. PL itu kan nanti terdiri dari 5 kitab Musa, kitab-kitab Nabi, dan kitab-kitab pujian itu. Yang kalau orang Yahudi singkat itu jadi Tanakh itu. Itu kan beda-beda paham oleh kami. Emang betul Musa dulu ketika di Wahyu Taurat itu ada 5 kitab itu, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu aja dulu yang mau direkonstruksi cara pemahamannya. Itu yang kami paham itu yang diturunkan ke Musa itu ya itu. Memang ada tertulis di Al-Quran. Nanti ada di Al-Maidah di surat berapa ya, 40-an. Dan sungguh kami telah menurunkan kitab kepada Musa, itu Taurat berupa petunjuk dan cahaya. Nanti ada seperti itu, ada, tapi ada di surah lain bahwa disebutkan bahwa Al-Quran ini diturunkan membenarkan kitab-kitab terdahulu. Benarkan. Misalnya di Ali Imran nih Pak Agung. Ali Imran ayat 3 ya, misalnya Ali Imran ayat 3 ini bunyinya kayak gini. Nah, misalnya bunyinya gini ya. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Dia, maksudnya Allah menurunkan kitab kepadamu yang mengandung kebenaran, membenarkan sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Itu bentuknya seperti itu. Apa yang dibenarkan oleh Al-Quran ini terhadap Taurat dan ya redaksi yang terjadi pada Taurat dan Injil yang dipegang oleh para ahli kitab. Apa itu? Misalnya contohnya tentang nubuatan Nabi Muhammad. Misalnya seperti itu ya. Nubuatan Nabi Muhammad tentang orang-orang tentang orang-orang muslimin, tentang Ismail, yang kemudian semuanya itu dikoreksi sama Al-Quran. Contoh kasusnya nabi-nabi di Taurat atau di PL atau di Bible itu kan semuanya tidak suci secara sepenuhnya Pak Agung, betul nggak? Bersetubuh dengan anaknya, betul Pak Agung? Oh iya. Jadi gini ya kalau betul kan? Betul. Ya nanti jadi Al-Quran tidak meredaksikan itu. Justru semua nabi yang ada di situ ya Pak Agung ya, orangnya disucikan oleh Al-Quran. Kisah mereka itu dibenarkan. Tidak seperti itu jadi. Makanya kan pandangan kami itu beda.
Belum lagi misalkan dalam Al-Baqarah ayat sering sekali kami bilang yang dipegang sama orang Kristen itu bukan berarti Taurat, Zabur ataupun Injil yang ditulis kami imani, bukan. Karena di ayat 79 ini ada berbunyi begini, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka Allah untuk menjualnya dengan harga murah. Fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka dengan karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat itu satu, ya, yang dikecam oleh Allah terhadap ahli kitab itu. Kalimat yang sama, cuman beda ininya, perumusannya. Inna minhum lafariqon yalwuna al-sinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka, maksudnya di antara ahli kitab, niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka yang dibaca itu sebagian dari kitab, dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Dan ada lagi Pak Agung ya, Pikir begini Yud. Tadi yang Pak Agung, sorry ya, saya moderasi sedikit. Karena yang Pak Agung bilang tadi bahwa kita ini beriman Al-Quran, gitu. Di situ padahal bukan beriman kepada kitab-kitab tersebut. Ini dari kalau misalnya pun kitabnya ada gitu ya, kitabnya beneran ada gitu. Itu bukan kami beriman kepada kitab-kitab itu, tapi kita Muslim itu diwajibkan beriman bahwa Allah dulunya menurunkan Taurat, Zabur, dan Injil. Begitu jadinya Pak Agung. Bukan mengimaninya, bukan. Itu kalaupun ada. Apalagi kalau sudah yang sekarang, ya maaf ya Pak Agung ya, karena itu memang betul klaim-klaim sepihak dari Yahudi maupun Kristen bahwa itu adalah Torah, apakah 5 kitab Pentatuk itu ada Mazmur dan yang ada 4 gitu, Injil Yesus gitu. Gitu Pak Agung. Kini yang Pak Agung pegang itu Taurat, Zabur, Injil, seakan-akan kenapa kami ini Muslim kayak menolak itu, padahal kami mengimani. Nah, iya itu tadi bukan terminologi sih, pandangannya itu berbeda. Oke. Mengimani bahwa Allah dulu pernah menurunkan Taurat, Zabur, Injil gitu loh. Bukan apa ya? Eksak ini Tauratnya harus kita imani gitu loh. Kalaupun itu benar gitu ada gitu, bukan begitu. Isinya Pak Agung seperti ini bukan. Tapi jadi tetap Allahnya yang diimani, Om Agung. Jadi Allahnya yang diimani. Begitu juga kalau nabi-nabi terhadap nabi-nabi. Kitabullah itu pernah terhadap nabi-nabi bukan mempercayai gitu loh. Karena kami mengetahui misalnya Musa itu hanya untuk Bani Israel. Bagaimana kami bisa mengimani? Bagaimana kita bisa mempercayai? Tapi kami mengimani bahwa Allah dulu pernah menurunkan Musa kepada Bani Israel, gitu. Oke. Ya, oke. Saya mencoba untuk memahami apa yang sudah dijelaskan oleh Yuda tadi. Tapi tadi sempat saya coba catat gitu ya. Yuda mengatakan
Al-Quran itu mengkoreksi, kalau nggak salah seperti itu ya, mengkoreksi dalam artian contoh begini, tentang apa-apa yang diceritakan di dalam Alkitab, contoh tadi Lot gitu ya, yang apa tadi, pokoknya melakukan sesuatu yang tidak, berzina sama ya anaknya. berzina sama anaknya. Ini kan tentu saja di Al-Quran tidak ada kan? Tidak ada. Tidak ada kan. Jadi yang selama ini saya menduga ada benarnya juga barangkali bahwa Al-Quran itu istilahnya mengambil hal-hal yang positif, ya kan? Hal-hal yang positif. Makanya saya sering bilang bahwa di dalam Al-Quran itu tidak secara detail lah, katakanlah gitu ya. Misalnya riwayat tentang Musa itu anak siapa gitu kan, bagaimana ceritanya dari bayi, kemudian diopenin oleh siapa, dia kemudian menjadi pemimpin bangsa Israel. Mungkin secara detail di Quran itu tidak diceritakan gitu. Ini satu contoh saja. Kemudian Ibrahim gitu ya, apakah secara detail juga diriwayatkan bagaimana dia dipanggil untuk mengorbankan anaknya kan begitu. Nah, kalau di Kristen kan yang dikorbankan Ishak, tapi kalau di Islam kan Ismail kan begitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dari sini loh ya saya terpikirkan terus itu ketika Al-Quran melakukan koreksi-koreksi, ya kan, tidak mempercayai apa-apa yang ada di dalam Alkitab yang diimani oleh orang Kristen, kan begitu. Nah, ini saya sedang mencoba merenung dan saya juga bicara sama teman-teman, kira-kira ada gak sih yang pakar di dalam proses penulisan kitab suci kita gitu kan. Nah, ternyata ada teman yang bilang bahwa kalau kita ini kan ada ribuan naskah gitu. Memang tidak mungkin dituliskan semuanya gitu di dalam Alkitab, nggak mungkin. Tapi dilakukan apa istilahnya ya? Kanonisasi apa ya? Ini tentang apa? Bible atau Al-Quran? Alkitab. Tentang yang kisah Yesus saja ya. Kisah Yesus yang diimani oleh orang Kristen itu kan ceritanya berbeda dengan Nabi Isa Al-Masih yang diceritakan di Al-Quran. Nah, di situ saja sudah berbeda. Padahal itu tentang Yesus ini yang paling mendasar banget nih bagi iman Kristen. Itu yang mendasar sekali. Makanya ketika teman-teman Muslim bahwa Yesus disebut dengan Tuhan, wah ini yang benar-benar bagi kami orang Kristen itu, waduh, menohok banget itu. Di situ ya. Makanya saya sedang, bagaimana ya ini? Padahal memang kita tidak hidup di dalam zaman peristiwa itu terjadi kan, Yud. Kita itu mengimani kan peristiwa-peristiwa masa lalu yang terjadi 2000-an tahun yang lalu gitu. Nah, itu ya berdasarkan tulisan kan begitu ya. Nah, tulisan itu pasti ditulis juga orang-orang yang zaman waktu itu juga orang yang dipilih gitu loh, orang yang dipilih oleh Allah sendiri untuk di Allah itu, misi Tuhan itu sendiri gitu loh. Itu ya. Saya kadang-kadang pusing juga mikir ini. Kenapa sih Kristen dan Islam ini mesti ada semacam perbedaan yang gap yang tajam. Meskipun Yuda bilang, tapi sebetulnya ada yang gap yang tajam banget, khususnya di tentang ketuhanan Yesus tadi loh, misi itu loh, misi Yesus datang ke dunia itu. Kalau Yesus atau Isa itu mengakui ajaran-ajarannya benar gitu ya, katakan seperti itu di Muslim juga mengakui Yesus utusan kan begitu ya, Yesus utusan Tuhan dikatakan. Nah, kalau Kristen, Yesus tidak berhenti pada diutus untuk bangsa Israel, tapi misi ke depannya jauh lagi, itu ada tentang keselamatan
umat manusia. Nah ini yang mungkin berbeda banget dengan Adam itu, Yud. Itu kalau Kristen kan meyakini adanya pelanggaran oleh Adam sehingga disebut jatuh dalam dosa yang membawa maut sehingga ada kematian. Nah, kalau di Islam kan tidak seperti itu. Adam itu meskipun jatuh dalam dosa karena melanggar tidak taat kepada perintah Allah, tapi tidak ada hukumannya, diampuni kan gitu ya. Nah, berangkat dari situ, rentetan ke sini sudah nggak nyambung gitu, karena di iman Kristen tanpa kehadiran Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus itu sebetulnya ya Allah sendiri, misi Allah sendiri untuk menyelamatkan umat ciptaannya itu supaya tidak terbelenggu oleh jeratan iblis gitu loh. Karena ketika manusia Adam pertama diciptakan atau larangan oleh Tuhan itu, ternyata dia melanggar gara-gara digodain oleh iblis. Gitu loh ya. Nah, iblis itu juga mencari pasukan terus ini supaya orang nanti tidak ikut kepada penciptanya tapi ikut ke dia kan gitu ya. Nah, makanya yang diyakini oleh orang Kristen itu mengendaki umatnya nanti ketika meninggalkan dunia ini kembali kepadanya. Nah, kalau kami kan kembali kepadanya itu hanya percaya saja kepada Yesus itu adalah utusan Tuhan, ya kan? Yang Utusan menjadi Allah. utusan Allah menjadi media sebagai penebus dosa kan gitu Yud. Nah, kalau di Islam kan nggak ada istilahnya penebusan dosa itu. Itu Memang saja. nggak ada. Nah, nggak ada kan? Itu yang tajam banget itu. Nggak, bukan di Islam Gapnya. Pak. Kalau ngomong soal ini ya, gimana ya? Bukan di Islam doang, di Yahudi pun juga ada. Iya, Yahudi juga. Ada. Yahudi itu justru Ada lagi. Nggak ada, sorry, astagfirullahaladzim. Nggak ada. Tapi aku spesifikasi aja di khusus di Islam. Memang nggak ada. Nggak ada kan? Sebab Adam di Al-Baqarah itu langsung menerima beberapa kalimat. Itu ketika Adam bertobat itu menerima kalimat dari Allah. Bagaimana? Ada itu di surah Al-Baqarah ayat berapa sih? 36 ya Bang Arman ya? Halo? Ya. 36. Bang Armanis ngantuk itu. Al-Baqarah itu ketika bertobat itu di ayat 36 Al-Baqarah kan? Lupa gue ya. Menerima beberapa kalimat itu loh. Iya kali. Mesti gue buka dulu. Kalimatnya 37, 36 kalau nggak salah. Coba aku buka sendiri deh. Gitu ya. Terus tentang atau Yesus dalam pandangan kami 37 Bang. Tapi nggak usah lah udah. Dalam pandangan kami balik ke tentang para nabi ya. Nah, para nabi sendiri pandangan kami terhadap para nabi itu Pak Agung itu juga berbeda dengan Kristen. Kristen tidak pernah mengakui Adam itu nabi. Sedangkan kami mengimani bahwa Adam itu ya dia adalah nabi pertama, nabi sekaligus rasul pertama. Adam ya di iman kami di Islam. Ya mungkin kali apa definisi nabi itu apa sih? Mungkin berbeda. Udah aku jelasin tadi di grup. Ya aja Pak Agung dibaca aja nanti. Grup mana? Trinitas. Di grup Gary. Oh, Gary. Oh, kamu nulis. Apa nulis? Di baru. Oh, hari ini. Hari ini. Oh, belum baca aku. Karena aku tadi dikerubutin sama Pak Lopot ini, jadi waduh waktu gua habis ya. Di Pak siang. Oh iya, aku belum ngikutin, belum monitor. Coba aku buka dulu. Nah, jadi tentang Musa ya, misalnya kan kayak Musa sama Ibrahim. Sebenarnya Pak Agung kalau ngomong soal Musa dan ini